Usulan haji cukup sekali seumur hidup menurut Menko PMK Muhadjir Effendi efektif untuk mengurangi antrean atau daftar tunggu haji. Bagaimana usulan tersebut akan dibahas di Komisi 8 DPR dan bagaimana pula respons dari asosiasi? Telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili, bergabung juga Firman M. Nur, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau Ampuri. Selamat malam Kang Aceh, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Priska, Pak Firman. Selamat malam. Saya ke Kang Aceh dulu. Tadi kan Kang Aceh di liputan sebelumnya menyebut ada 5 juta lebih kurang lebih ya daftar tunggu. Sebanyak itu dengan kuota 220.000 jemaah setiap tahunnya. Jadi wajar jika sampai puluhan tahun. Dan bagaimana wacana ini akan lebih serius lagi dibahas, Kang Aceh? Iya, memang pertama tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi, saya kira pendapat atau usulan tersebut patut dipertimbangkan oleh kami ya. Karena kita tahu bahwa secara syariah sendiri, kewajiban untuk menjalankan ibadah haji itu memang wajibnya seumur hidup itu 1 kali gitu. Lebih daripada itu saya kira mungkin bisa dikatakan sunnah ya. Betul. Karena dari berbagai riwayat yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa ya wajib hajinya itu sekali seumur hidup. Nah, di Indonesia saya kira apa yang telah digariskan dari aspek syariahnya itu saya kira sekarang sangat relevan ya untuk diwacanakan sebagai kebijakan. Karena kita tahu bahwa jumlah waiting list jemaah haji kita saat ini yang reguler itu daftar tunggunya ya lebih dari 5 tahun. Iya, betul. Dan bahkan yang menunggunya itu bahkan ada yang sudah 40 tahun. Itu yang haji reguler. Mungkin saya kira kalau haji khusus nanti Pak Firman bisa menjelaskan daftar tunggunya cukup panjang juga, rata-rata sudah di atas 5 tahun. Nah, jadi karena itu maka saya kira tentang usulan untuk pelarangan haji lebih dari 1 kali, ini momentumnya tepat jika memang seiring dengan usulan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sudah masuk dalam program legislasi nasional. Nah, walaupun tentu di Komisi 8 sendiri sekarang pembahasan RUU-nya sedang sedang membahas tentang RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak. Tetapi setelah itu nanti kita akan membahas tentang undang-undang revisi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, karena itu usulan ini tentu akan menjadi bahan pembahasan kita, ya. Karena secara eksplisit di dalam undang-undang ini memang masih memungkinkan bagi yang sudah berhaji untuk dapat berhaji kembali setelah 10 tahun gitu ya. Jadi apa namanya? Saya kira kalau sekarang tentu kita harus memprioritaskan bagi jemaah haji Indonesia yang memang belum berhaji gitu ya. Karena di aturannya demikian, makanya fokusnya juga nanti revisinya di undang-undang. Jadi di regulasi begitu ya, Kang Aceh ya. Ini akan dibahas lebih dalam. Kalau gambaran haji khusus seperti apa, Pak Firman? Dan respons asosiasi terhadap rencana ini apakah setujukah merujuk pada tahun atau waktu tunggu dari calon jemaah haji? Ya, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Muhadjir Effendi selaku Menko PMK. Itu saya kira pemikiran yang baik dan waktunya tepat karena memang Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah masuk dalam prolegnas sebagaimana disampaikan oleh Kang Aceh tadi. Insya Allah dalam tahun ini, tahun depan akan ada revisi undang-undang tersebut. Saya kira usulan beliau cukup dipertimbangkan. Namun yang perlu kita bangun adalah memahami betul bahwa argumentasinya. Kalau misalnya argumentasinya karena masa tunggu yang sudah panjang, sebetulnya kita harus berpikir mencari solusi. Karena haji itu bagi umat Islam adalah keniscayaan dan menjadi cita-cita semua muslim
paling tidak sebelum dipanggil ajalnya tiba sudah melaksanakan ibadah haji 1 kali. Ya. Saya kira kesadaran bersama kita untuk memberi kesempatan yang lain juga patut kita apresiasi untuk itu. Namun kami juga ingin agar ini menjadi sebuah, karena ada dalam undang-undang, kajiannya pun lebih baik betul sebagaimana dikatakan Kang Aceh, menjadi diskusi kita di DPR, dan tentu masukan masyarakat akan menjadi menguatkan argumentasi tersebut. Karena sampai saat ini dalam undang-undang masih berlaku 10 tahun sekali. Ya. Jadi setelah 10 tahun baru bisa melaksanakan. Namun kami mengusulkan perlu ada, kalau argumentasinya adalah masa tunggu, saya kira perlu dipisahkan antara kuota haji reguler yang masa tunggunya sampai mendekati 40 tahun, dan kuota haji khusus yang masa tunggunya hanya 5 tahun. Oke, 5 tahun ya kalau haji khusus ya? Ya, jadi kalau argumentasinya hanya masa tunggu, saya kira haji khusus tidak dimasukkan dalam kategori yang tidak boleh dalam 10 tahun sekali. Karena biasanya begini Mbak Palisa, kendala kenapa haji lebih dari 1 kali sebetulnya karena memang mungkin karena berangkat di haji pertamanya tidak bersama keluarga dan pasangan. Kemudian setelah berapa tahun pasangannya mendapatkan kuota dan dia juga mendampingin pasangan, karena waktu terindah untuk berdoa bersama pasangan di depan Ka'bah adalah bersama istri dan pasangan masing-masing. Yang selanjutnya juga kita harus pikirkan Kang Aceh, kondisi haji pada tahun 2024 nanti atau 1445 Hijriah, Saudi telah mencanangkan persiapan. Jadi bulan Februari harus sudah selesai semuanya termasuk visa. Ini juga antisipasi kita mesti clear betul. Karena jangan sampai nanti ada keluarga yang terpisah gara-gara ide-ide persiapan. Baru pertama kali ada keluarga lain yang sudah pernah begitu ya, jadi terpisah pada saat. Betul. Dan kita harap pemerintah juga memberi solusi yang paling tepat adalah untuk mengurangi antrian adalah tambahan kuota. Jadi itu yang paling tepat. Jadi bukan mengurangi masa tunggunya atau ininya karena penambahan kuota. Karena Mbak Felisa, Saudi sendiri menginginkan peningkatan jumlah. Target 2030 akan menjadi 10 juta. Artinya 7 tahun ke depan kita akan diberi kesempatan 10 kali lebih banyak dari sekarang kuota kita. Kemungkinan dalam 7 tahun ke depan kuota Indonesia bisa sampai mendekati angka 1 juta. Nah kalau sudah 1 juta yang tadi Bang Aceh sebutkan hanya 5 tahun antrian saat ini, 5 juta artinya antrian tidak akan lebih menjadi 5 tahun untuk ke depan kalau seandainya visi 2030 itu tercapai. Nah, Kang Aceh tadi baik sekali masukannya Pak Firman ya, soal teknisnya ini harus diperhatikan betul termasuk argumentasinya apa. Nah, soal ini bagaimana dari DPR mengantisipasinya? Ya, tentu setiap kebijakan itu kan tergantung dari kondisi objektif yang dihadapi. Kenapa kebijakan itu harus diambil gitu ya. Nah per hari ini kondisi objektifnya adalah bahwa ada 5 juta lebih jamaah kita yang menunggu ya, dan itu kalau kita lihat tentu sebagian dari para jamaah tersebut adalah para lansia betul. Ya, kira-kira yang di atas 60 tahun itu jumlahnya lebih dari 1 juta. Ya, jadi tentu kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada memang yang belum. Yang kedua, jika memang terjadi perubahan kebijakan di pemerintah Arab Saudi misalnya, dengan adanya tambahan kuota, ya, tentu ini pun juga kebijakan tersebut juga bisa ditinjau ulang. Artinya setiap kebijakan sekali lagi tentu harus disesuaikan dengan kondisi objektif yang dihadapi pada saat di mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Nah, per hari ini ya kita bisa bayangkan itu di wilayah Sulawesi Selatan ada yang menunggu sampai 45 tahun. Ya. Di Jawa Barat sekarang misalnya rata-rata daftar tunggunya sudah 25 tahun. 20 tahun lebih ya. Betul. Ya, jadi karena itu ya kita perlu pertimbangkan, jangan hanya kita mengedepankan aspek emosionalitas beribadah ya, tetapi kemudian kita mengabaikan sama sekali substansi dari beribadah itu sendiri. Karena semangat haji tentu yang paling penting sebagaimana tadi disampaikan oleh kami di awal adalah kewajibannya ya 1 kali gitu. Nah, tentu secara khusus bagi haji yang diatur secara khusus gitu ya, tentu kita pun juga harus mempertimbangkan juga aspek kekhususannya juga gitu ya. Tapi intinya yang ingin kami sampaikan adalah
bahwa soal haji ini bukan semata-mata orang yang berduit kemudian bisa gampang untuk bisa berangkat gitu. Ya, betul. Tetapi ini juga soal bagaimana negara memberikan kesempatan hak yang sama begitu ya, kepada yang punya keinginan yang sama tetapi karena terhambat oleh regulasi maka dia tidak bisa untuk berangkat atau tertunda keberangkatannya. Nah inilah yang saya kira penting sekali. Tentu nanti ada pengecualian tertentu misalnya ya bagi para petugas haji, pembimbing haji dan lain-lain itu saya kira penting juga untuk kemudian dipastikan ya supaya kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah ke depannya gitu. Setuju, semoga regulasi ini segera dibahas seksama agar kesempatan berhaji bagi yang mampu ini bisa ditunaikan wajibnya sekali seumur hidup sehingga waktu tunggunya juga bisa lebih pendek. Semakin banyak juga yang bisa pergi haji begitu ya Kang Aceh, ini harapan kita semua juga Pak Firman. Terima kasih banyak atas waktunya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Kang Aceh Hasan Syadzili. Terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut